Kita bisa karena Allah. Zakaria 10 ayat 12 katakan demikian. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menguatkan mereka dalam Tuhan, dan mereka akan berjalan dalam namanya. Firman Tuhan. Kata yang memiliki otoritas yang luar biasa. Berbicara atas nama Tuhan. Saudara terkasih, memang Tuhanlah sumber kekuatan bagi Israel. Mengapa demikian? Untuk mengalahkan bangsa Israel sebenarnya sangat mudah. Caranya adalah menjauhkan umat dari Allah mereka. Karena kehadiran Bait Allah di Yerusalem adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Allah nampak jelas tampil di hadapan umatnya. Itu sebabnya Zakaria terus menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, agar umat terus bersemangat menyelesaikan bait Allah yang mereka bangun, agar kehadiran Allah nyata jelas di tengah umatnya, sehingga mereka tetap hidup dalam kemenangan. Ya, karena memang tanpa Allah bangsa Israel tidak mampu hidup dalam kemenangan. Allah yang membuat mereka menang. Saudara terkasih, kita juga orang-orang yang harusnya bersyukur karena ada Allah di dekat kita. Bahkan tubuh kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 katakan demikian. Artinya Tuhan ada di dekat kita, Dia bersama dengan kita, dimanapun kita berada, Ia ada. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah kita sering tidak mengandalkan Dia dalam hidup kita. Kita benar-benar tidak melihat Allah di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Padahal Dia ada di dekat kita, bersama dengan kita, mendampingi kita kemanapun kita berada. Kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mengatasi persoalan demi persoalan hidup. Mencari jalan keluar kita sendiri dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Bahkan yang sangat ekstrim pun kita dapat lakukan, yaitu memadamkan roh, mendiamkannya. Padahal Alkitab mengatakan jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Terkadang memang Allah membiarkan atau mengizinkan kita bertindak sendirian dengan cara kita. Kita sulit melihat Allah nampak dalam hidup kita. Dan kita tidak mau mengundang Dia menguasai hidup kita dan mengendalikan hidup kita. Kita tidak ingin Allah ikut campur dalam urusan kita, bukan? Saudara, hari ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam hidup kita ada Allah Roh Kudus yang terus menjadi penolong dan penghibur. Ia terus mendampingi kita kemana kita pergi. Tetapi seringkali kita mengabaikannya. Hari ini, mari kita mengundang Dia menguasai, mengendalikan, serta mengontrol hidup kita, agar hidup kita ini hidup yang berkenan di hati Allah, bisa memuliakan Allah, serta bisa hidup berkemenangan di dalam Allah. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan jalan keluar, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah Dia berikan kepada kita. Jadi kalau selama ini kita jadi orang Kristen yang hidupnya selalu kalah dan kalah, ingat, Dia yang berkuasa, Dia yang berbuat atas hidup kita, sehingga hidup kita punya kekuatan, hidup kita hidup yang berkemenangan karena berjalan dengan Allah, sehingga kita bisa bersuka cita, kita bisa bermegah karena Dia. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.